Bayangin kita lagi desain, Oke. udah ketemu sejam 2 jam tiba-tiba mati lampu. Waduh, Nggak nyelekit selesai. gitu. Sakit. Halo guys, balik lagi di podcastnya Asada Group. Tapi kali ini podcastnya ini tak take over dulu. Nah sebelumnya kan sama Mas Anggi. Nah Mas Anggi itu entah kemana lah, jadi tak ganti. Dan podcastnya juga ini temanya tak ganti dulu. Kalau yang dulu kan podcastnya pasti kesehatan, terus obrolan-obrolan tentang perusahaan apa gitu. Nah kali ini tak ganti, jadi seri podcastnya tak ganti jadi seri kamu tanya kita jawab. Nah ini apa? Jadi kita tuh ngumpulin teman-teman semua karyawan di Asada Group. Nah terus dari teman-teman itu dikumpulin sebuah pertanyaan, dan pertanyaan itu akan diwakilkan atau dijawab sama sebuah divisi yang akan jadi bintang tamu di podcast kali ini. Nah oke, kita mulai aja ya. Jadi podcast ini bareng saya Mas Jauhar, tak take over dulu. Judulnya kamu tanya kita jawab. Oke, di podcast kali ini nih berawal kenapa bisa dapat ke sini. Nah ini berawal dari apa ya, dari teman-teman sebenarnya. Dari teman-teman itu kan kadang kepo dia divisi lain atau kepo tentang perusahaan. Nah kalau yang di sini ini keponya dari teman-teman ke divisi yang lain. Jadi teman-teman itu kepo divisi lain itu kerjaannya ngapain aja sih. Nah karena permasalahan itu, jadi tak bikin sebuah pertanyaan yang sifatnya anonimus dari teman-teman kerja yang lain buat dikepoin ke divisi yang bersangkutan. Oke. Nah, untuk yang pertama ini ternyata itu banyak yang kepo sama divisinya IT. Nah, IT itu kerjanya ngapain? Ada yang tanya gitu. Kadang juga kerjanya kok duduk-duduk aja gitu. Terus kadang jalan-jalan gak jelas. Setelah itu ngapain aja kita bahas bareng anak-anak IT, kita kepoin. Jadi di anak IT ini ada 2 orang yang tak ajak ke atas ke podcast ini ya. Jadi kita kenali dulu siapa ya mereka. Oke. Pertama dari Mas siapa ini namanya dulu? Wih, halo semuanya. Nama saya Anggi Nurdiawan. Saya sebagai IT staff di PT Sinergi Antar Nusada. Oke, IT staff PT Sinergi Antar Nusada. Iya. Bareng partner sebelahnya. Oke. Bisa dikenalin sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan saya Riza. Saya di sini sebagai kepala IT dari PT Sinergi Antar Nusada. Oke. Padahal sebenarnya kita udah kenal, tapi ya gak apa-apa biar aja. Mungkin teman-teman di luar gak ada yang kenal gitu kan. Jadi ini Mas Anggi, Mas Riza. Mas Riza ini sama Mas Anggi ya duet yang tidak terpisahkan. Waduh. Duet IT ya, oke. Jadi gini Mas, teman-teman itu kan pasti pernah denger kan, kadang ada teman IT itu ngapain sih Mas ya kerjanya, kadang gitu kan, pernah denger gitu. Iya, sering sih. Sering ya. Sering. Nah itu biasanya ngeresponnya gimana? Wah, dari siapa dulu? Monggo Dulu aja. Mas. Oke, kalau dari saya itu. Nah, untuk saya di PT Sinergi Antar Nusada ini kan Iya. melakukan beberapa jobdesk ya. Oke, benar. Oke, untuk jobdesk saya itu untuk website. Jadi untuk optimasi website. Jadi website ini gimana sih caranya agar pengunjung ini bisa memudahkan kunjungan ke websitenya. Oke. Nah itu gunanya untuk kepo-kepo tentang apa sih PT Sinergi Antar Nusada itu gimana. Kemudian cara transaksi dengan PT Sinergi Antar Nusada ini gimana. Kemudian profil-profil dari PT Sinergi Antar Nusada ini bagaimana. Oh, iya. Kemudian saya juga istilahnya bagian untuk gimana sih cara user ini lebih mudah akses website tersebut lah. Oke, seperti itu. Oke, keren. Contohnya. Oh, jadi gitu. Oke. Kalau itu sih pertanyaan dari saya. Sebenarnya yang kepo-kepo tentang divisi kalian ini kan teman-teman yang lain. Oke. Siap. Kalau saya ya udah tahu lah gitulah, mungkin kerjanya ya pasti ada kan. Tapi divisi yang lain itu kan kadang penasaran sama divisi yang lainnya juga. Entah karena rasa penasarannya karena pribadi atau kepo. Nah, ini tadi udah tak kumpulin Mas pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Jadi ini Sudah kumpul gitu ya? tak kumpulin. Banyak nggak Mas? Wah, lumayan lah, ada beberapa ini. Iya. Kayaknya kita harus siap-siap. Nah, Siap-siap ini. jadi ini kan pertanyaan itu tak kasih di grup. Kan perusahaan ini kan ada grupnya kan. Oke. Nah, di grup itu tak sebar. Yang kepo sama divisi ini, silahkan pertanyaannya dimasukin ini. Oke. Nanti tak tanyakan waktu podcast gitu. Oke, siap. Nah kebetulan yang pertama ini
Divisi IT ya. Nah, kita lihat dulu ya. Tak cek dulu ini pertanyaannya ada apa aja. Tapi sebelumnya deg-degan ya saya. Santai aja Mas. Tapi sebelumnya tak tanya dulu. Kan ini anak-anak IT. Anak-anak IT itu kenapa bisa masuk ke IT itu awal mulanya gimana? Atau yang mendasari, yang bikin kalian bisa masuk ke IT itu gimana? Bisa ceritakan nggak dari salah satu dari kan? Ya berdua aja deh. Oke. Kalau saya sih sebenarnya basicnya dulu memang IT. Oh, berarti sekolah IT atau sekolah IT, cuma pertama kali kerja malah bukan IT. Bukan IT, waduh. Desain malah. Iya. Lumayan ya, lumayan jauh sih, lumayan jauh. Emang salah jurusan sih dulu kayaknya. Oh, salah jurusan juga ternyata. Gitu. Oke, bercanda. Jadi awalnya memang jurusan saya IT. Terus, pertama kali kerja sebagai desain grafis. Terus sekarang pindah ke sini jadi IT lagi. Iya. Oke. Terus suka dukanya jadi IT itu apa? Ntar jawabnya sampean ntar dulu aja ya. Oke. Ini kayaknya soalnya kan dia salah jurusan. Terus oke. Lenceng ke desain grafis, balik lagi ke IT. Mungkin pasti punya cerita yang bikin dia naik turun atau suka duka pasti ada. Nah, itu gimana itu, Mas? Oke. Kalau suka dukanya biasanya dari teman-teman pasti ada yang wah, laptopku rusak. Waduh. Benerin dong. Oh ya itu sering ya gitu. Itu sering sekali. Oke. Bagian servis gitu ya. Bagian servis. Terus kelanjutnya diapain tuh laptop? Ya benerin sih. Oh, bisa berarti ya. Bisa. Ya berarti kan IT-nya masih memberi manfaat walaupun salah jalan kan. Masih kepake. Kalau benar. Kalau dari Masnya gimana Mas? Bisa masuk ke IT gitu? Oke, kalau IT ya, saya itu kan biasanya sudah IT. Iya. Waktu SMK itu kan jurusan teknik komputer jaringan. Oh, benar. Jaringan. Oke. Nah, setelah itu, di masa-masa COVID itu ya, kan saya kebetulan masuk itu kan masih COVID. Oke. Nah, itu kan saya coba cari-cari istilahnya freelance gitu ya. Oke. Kemudian ini saya cocok di bagian pemrograman, kemudian desain di program gitu. Benar. Saya coba, itu ternyata kok agak cocok. Setelah freelance, kok kerja dari rumah itu kan kayak sepi gitu. Waduh, kesepian gitu ya. Ada temen gitu. Oke. Coba, ini kok gak ada temen cerita. Coba saya daftar gitu. Ya di sini. Nah, akhirnya saya coba tambah koneksi di sini, tambah belajar gitu. Waduh. Cukup menginspirasi. Wah, sangat ya. Sangat menginspirasi. Tapi benar sih kata orang-orang juga IT itu sering kesepian. Itu kenapa Mas ya? Waduh. Mungkin kalau kata orang itu laptop itu sebagai pacarnya. Wah, bahaya ini. Jomblo atau udah ada pasangan Mas? Waduh. Siapa tahu orang-orang teman-teman yang lihat dari luar sana, wah ini IT ya. Gimana maksudnya jawabannya? Oke. Siapa tahu cocok. Iya, siapa tahu cocok. Mungkin di layar belakang aja lah. Oke. Nah, balik lagi yo. Ini kan tujuanku dari sini pertama nge-take over Mas Anggi. Mas Anggi itu pokoknya orangnya ceria sekali. Nah, itu tak take over. Kali ini tak take over buat ngejawabin pertanyaan teman-teman. Jadi ya tak tanyain dulu lah. Apa aja sih pertanyaannya ini? Oke. Tak lihat dulu. Pertanyaan pertama. Waduh. Ini kalau boleh nebak ini yang tanya pasti jomblo juga ini. Karena pertanyaannya gini. Gebetan lo adalah. Mau dijawab atau dilewatin ini? Ya mungkin yang Ayo. jomblo dulu aja. Ya jomblo. Iya. Ini IT jomblo bisa dijawab. Ayo silahkan. Waduh. Ini request pertanyaan divisi lain loh. Mungkin teman-teman karyawan yang lain ini tanya ke divisi IT. Gebetan lo adalah, mungkin ada yang ngefans sama teman-teman divisi IT juga nggak tahu kan? Ya, monggo dijawab. Kalau gebetan itu ya, gebetan kan sama dengan pacar gitu ya. Nah kan Ya. sebagai laki-laki ya sewajarnya kita Belum pasti sih. Belum pasti, oke. Belum pasti ya, sudah Belum pasti. pasti. Digebet belum tentu jadi pacar. Wah gitu ya Mas. Hasilnya digebet apa ya? Oh.
Belum tentu. Oh ya, belum tentu ya. Oke. Bisa ditolak. Oke, benar-benar. Kan kadang gitu istilahnya sebagai penawaran gitulah. Kamu saya tawarkan ini, kamu mau nggak? Nah, Oke. Tapi untuk ini gebetan ini kita bisa mau beli latar belakang aja lah. Oke. Jadi IT kesimpulannya bingung atas pertanyaan ini ya. Sepertinya gitu. Oke. Lanjut aja. Ini yang agak nyambung nih. Ini bagus ini. Ini loh yang nyambung gitu senang-senang kan. Dia tanya, divisi IT itu kerjaannya ngapain aja sih? Kan gak setiap hari server error juga. Error juga. Ini dari gaya bahasanya sih mungkin dia bagian apa ya yang tanya? Nah intinya pertanyaannya gitulah. Oke. Ya gimana? Ada yang mau beri tanggapan? Oke. Kalau ditanya untuk kerjaannya apa aja ya pasti banyak sih di sini kerjanya. Kita ada beberapa bagian yang pasti ada yang masalah server juga ada, masalah desain ada, masalah website juga ada, terus masalah teknologi kita sekarang sedang pengembangan untuk RFID teknologi itu juga ada. Jadi ya sangat macam-macam sekali sih, nggak cuma masalah server aja sih. Oke. Menyambung pertanyaan yang tadi. Kalau Mas Riza kan ya ada lah kalau server nggak error ada yang dikerjain lainnya. Kalau dari Mas Anggi biasanya kalau lagi nggak ngurusin server apa yang dilakuin IT itu? Oke. Nah, seperti yang dikatakan Mas Riza tadi, di IT kan ada beberapa jobdesk ya, seperti desain, benar. juga website dan konten dan sebagainya. Nah, untuk itu setelah kita pengalaman di sini ya, ini ada beberapa pengalaman mengerjakan seperti desain, kemudian untuk pembuatan konten, kemudian kita optimasi website dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau server down, kalau server down kan kita cari solusinya gimana, kemudian kita lempar info-info ke teman-teman yang istilahnya sering banget menggunakan website tersebut. Benar. Jadi Pak, untuk jawaban saya, apa sih ngapain aja sih IT ketika web error atau server error gitu ya? Ya kita bisa juga untuk desain konten, atau desain acara-acara tertentu yang berhubungan dengan perusahaan ya. Kemudian ada juga yang istilahnya sebar-sebar konten gitu ya, untuk posting konten dan sebagainya. Kemudian ada optimasi website dan sebagainya. Nah itu tadi buat teman atau area-area lah, biasanya area-area nyebutin di sini. Atau teman-teman yang kepo tentang divisi IT waktu servernya error. Nah tadi udah dijelasin sama Mas berdua. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini pertanyaannya gini. Nah, apakah bentuk IT seperti wibu? Ini kok, tapi emang iya sih. IT identik dengan wibu katanya. Nah itu gimana tanggapannya Mas? Kalau saya dulu ya. Kan gini ya. IT kan biasanya nggak tahu. Teman-temanku IT di yang teman lama ataupun teman waktu kuliah itu kebanyakan dia memang suka anime. Iya, betul. Jadi mungkin bisa dibilang ada yang wibu. Nah, kalau Masnya itu menanggapinya gimana? Kalau dari kultur IT ya. Ada culture-nya ya. Global ya. Oke. Kalau dalam masa pendidikan, kalau dibuat persentase itu hampir 80-90% dari anggota kelas tersebut istilahnya suka anime atau kita biasanya nyebut wibu gitu ya. Nah, tapi ada juga yang nggak suka, ya entah itu karena nggak cocok dengan bahasanya atau karakternya gitu gimana gitu. Kalau dari kulturnya itu memang 80-90% itu istilahnya suka anime Jepang gitu. Suka anime Jepang. Iya, waduh. Gitu. Kalau istilahnya kadang orang perspektif orang lain kan, wah ini IT. Nah, tapi kalau di secara presentasi ya bisa dibilang 80-90%. Kalau dari Mas Riza gimana Mas? Kalau dari juga saya sih mungkin itu sih karena IT sendiri kan mungkin kebiasaan dia main laptop, ngoding. Nah ketika jenuh ya hiburannya ya
biasanya anime biasanya. Oke. Jadi kehidupannya itu nggak jauh-jauh banget ya? Ya kebayangkan sih kayak gitu dari teman-teman saya mungkin ya 90% lah yang dari IT sendiri ya kayak gitu sih. IT. Oke. Nah itu tadi ya buat yang tanya IT atau wibu. Nah itu tadi beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah dijawabin. Dan kalian lihat tuh pertanyaannya kayak nggak ada yang jelas gitu. Rata-rata tuh di non kerjaan. Padahal katanya kepo tentang divisi IT. Harusnya kan tanya, IT ngapain, IT ngapain. Atau IT kalau lagi nggak ada apa gitu, ya gitu. Ya gitu. Nonton anime. Ya gitulah. Ya udah kita kan ini request teman-teman tetap kita jawabin aja. Oh, iya. Lanjut pertanyaan nyeleneh selanjutnya. Soalnya nyeleneh pertanyaannya, tak bilang gitu aja. Jadi tanya gini, IT kan kebanyakan jomblo tuh. Nah, kalau weekend kegiatannya ngapain? Waduh. Gimana Jomblo ya? Iya. Siapa yang jomblo? Aduh. Berarti yang jawab Mas Riza bukannya jomblo juga? Alhamdulillah saya sudah menikah ya. Saya punya 1 anak. Nggak pengen nambah? Wah. Udah cukup 1 aja. Ya, enggak apa-apa. Nanti kalau anak ya bilang belakang ya. Belakang layar aja. Gak apa-apa ya gitu ya. Gak apa-apa ya. 1 aja. Mau 1. Kalau masnya, ini kan weekend jomblo. Kalau weekend gitu. Gimana? Kalau jomblo ya kita coba-coba tanya teman-teman. Halo guys, ini Sabtu atau Minggu, weekend kayak ngopi-ngopi gitu aja sama teman-teman teman-teman sekolah, teman-teman istilahnya tangga atau gimana. Oke, nah, teman-teman kerjaan gitu ya coba kita ngopi-ngopi. Oke. Itu tadi pertanyaan teman-teman loh. Ya tentang IT kan jomblo. Emang nggak nyambung sih pertanyaannya, tapi ya emang harus dijawab karena itu request teman-teman yang lain. Oke kan? Ya walaupun nyeleneh gitu. Walaupun nyeleneh, harus kita jawabin. Jadi ngopi gitu kalau jomblo. Iya. Waduh. Gitu. Pantes jomblo ya Mas ya. Kalau Mas Johar jomblo ya? Waduh. Biasanya ngapain Mas? Ya kan jomblo ya nyari. Oh nyari. Berarti tiap weekend nyari. Wadah. Ya nyari hiburan, nyari suasana yang lain gitu. Oh, saya kira nyari kesibukan lain mungkin. Nyari kesibukan lain maksudnya. Siap. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ya, kita agak relax dulu ya, Mas. Oke, agak relax. Santai aja di sini. Ini podcastnya nggak kayak podcastnya Mas Anggi. Oke. Dia tanya-tanya serius banget. Yang lihat nggak ada juga sih. Ngapain serius-serius gitu. Tapi nggak tahu ini ada yang lihat nggak. Pertanyaan selanjutnya. Ini bahasa Inggris ya. Waduh. Do you have trust issue? Trust issue. Trust issue-nya apa ya? Trust issue atau ke teman atau ke diri sendiri, ini nggak tahu juga. Jadi trust issue-nya mau dijawab atau gimana? Monggo. Monggo. Waduh. Aku jangan lempar. Do you have trust issue? Pertanyaannya kurang jelas ya pertanyaannya. Halo, ini dia kayaknya lagi punya trust issue juga. Iya. Masalah pribadi, cinta. Wah. Iya. Mungkin bisa di-skip Mas ke pertanyaan selanjutnya. Sensor ya. Oke, editor sensor. Nah, ini bagus juga nih. Agar inspirasi jalan terus, bolehkah pinjam 100? Wah. Ini poin inspirasinya aja deh. Kan IT kadang gabut. Ya pasti kerjaan kadang ada titik jenuh ataupun lagi buntu ide gitu. Nah, itu teman-teman gimana ya satinya? Atau balikin moodnya gimana? Oke, kalau dari saya gitu ya. Oke, saat kalau istilahnya dalam kerjaan, istilahnya ada proyek-proyek yang jalan, kemudian kita ngerasa bosan, apalagi ngerasa ngantuk, ya coba kita buat kopi lagi kantor. Waduh, ngopi solusinya ya. Ngopi sebentar. Ngopi sebentar. Kita langsung istilahnya agar kita lebih rileks. Oke. Kita rileks kan kerjaan ini kan serasa istilahnya biar lebih rileks. Oke. Nah, jadi kerjaan ini agak istilahnya lebih
gampang gitu loh. Oke, berarti sebelumnya kerjanya penuh tekanan, nggak gampang gitu ya Mas ya? Soalnya kan katanya relax, jadi pasti sebelum terus bikin kopi, berarti kerjanya ternyata berat, Ini kurang relax. Bosnya menjebak ya. Ya enggak, kan tanyanya kan relax gitu. Siapa tahu, kita kan nggak tahu itu sebenarnya berat atau enggak kan nggak tahu juga. Gimana itu Mas? Nah, kalau itu kita menyesuaikan, mungkin ada job desk istilahnya deadline yang istilahnya agak mepet. Itu dan itulah istilahnya. Mungkin setelah di tengah ngerjain project ini, waduh kok ada error. Kita cari informasi kok dalam bahasa Indonesia nggak ketemu. Kemudian kita alih ke bahasa Inggris. Oh istilahnya agak bingung. Nah, kalau bingung kita kan ngopi-ngopi dulu. Relax gitu. Istilahnya mungkin dalam istilahnya lebih sering sih itu dalam mengerjakan project itu ada ketemu error gitulah. Ketemu error ya. Lebih ke mengerjakan errornya aja. Oke, kalau dari Mas Riza itu. Mas Riza gimana? Kalau dari saya ya sama sih sebenarnya. Kalau misalkan udah buntu kayak gitu, ya biasanya cuci muka dulu, setelah itu buat kopi. Ya, kopi, relax kayak gitu. Nah biasanya kalau misalkan saya sudah buntu dengan misalkan satu pekerjaan ya, misalkan saya ngerjakan apa, ngerjakan desain atau apa kayak gitu, aduh udah gak ketemu inspirasi. Ya saya ngerjakan yang lain dulu. Ngerjakan yang lain dulu. Tinggal dulu sebentar. Lupa. Yang penting untuk lihat ini sih, lihat deadline. Kalau di IT sendiri pasti kita ada pipeline ya. Jadi pekerjaan ini deadline-nya sampai tanggal berapa. Kayak gitu pasti ada. Jadi ya kita tinggal dulu kerjakan yang lain yang sekiranya bisalah untuk pengalian kayak gitu. Ya, seperti itu. Keren. Asal jangan sampai lupa. Oh bahaya ya. Kayak gitu karena ya kalau lupa ya kayak itu. Tapi di sini saya dapat wawasan baru nih jawabannya. Ternyata ketika kita buntu, kopi itu bisa ngilangin ya. Mungkin ada istilahnya kandungan tertentu gitu loh Mas. Kok bisa gitu orang-orang agar lebih relax gitu. Mungkin ada kandungan tertentu. Gitu ya. Di kopi. Tapi anehnya kopi itu bisa bikin nemu jawaban itu gimana sih? Mungkin saat kita istilahnya kalau kopi panas ya. Iya. Saya ini penggemar kopi panas gitu ya. Kelihatan nih Mas. Nah, kopi panas ini kan kita istilahnya kalau kita seruput panas ya. Agak hangat kemudian kita merasa relax gitu. Kan relaxnya itu kepake gitu. Secara relax itu nggak mungkin bisa minum kopi, bisa istilahnya kalau orang kan pernapasan perut dan macam-macam sih tiap orang. Kadang ada yang kalau kita mungkin ngopi, ada yang mungkin tidur dulu sebentar. Nah, ini aku tadi muncul busit pertanyaan nih. Jadi di IT itu apa sih yang bikin kerja di bagian IT itu terasa berat? Itu ada nggak? Nah, kan kayak kita kan bahas relax, pasti kan ada tekanan-tekanan. Dan dari situ di divisi IT sendiri itu apa ada hal yang bisa bikin tertekan banget ataupun yang dirasa kerja IT itu berat? Itu ada nggak? Kalau di IT sendiri kalau menurut saya ya nggak berat sih kalau menurut saya. Jadi setiap masalah pasti ada jawabannya. Waduh, boleh keren. Iya. Yang penting kita bisa usaha aja. Kan sekarang banyak tuh misalkan kita buntu mau buat artikel, kita buntu ada AI. Waduh, solusi ya. Solusi AI itu solusi sekali. Kayak gitu sih. Keren. Kalau Masnya punya masalah yang berat di IT? Kalau di IT kan biasanya project. Mungkin dalam contohnya dalam pertengahan pengerjaan project ini ketemu error. Nah, error ini kan nggak ketemu. Coba lewat AI bisa ketemu, tapi istilahnya nggak terlalu cocok dengan masalah tersebut. Misalnya ada masalah A, kemudian mereka kasih solusi untuk BA. Nah, untuk yang BA ini kan istilahnya ini memang satu jalur tapi tidak cocok. Benar. Mungkin kita perlu modifikasi. Nah, istilahnya solusi sudah ketemu tapi belum cocok. Waduh. Gimana itu Pak? Iya. Itulah pokoknya. Cukup menarik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini
Bentar, ada banyak tak pilih lagi. Oke, siap. Kayaknya agak mungkin lebih rileks. Oke. Dia tanya gini, personil yang paling kocak siapa? Waduh. Yang paling kocak ya? Iya, paling kocak. Nggak tahu ini kocaknya gimana. Mungkin yang di depan saya. Di depan ini ya. IT juga kan? Loh, saya magang, Mas. Bukan IT. Bukan mancing. Saya magang. Jadi gitu. Ya gitu. Oke. Jadi yang paling kocak ada nggak di IT sebenarnya tuh? Waduh. Dijawab aja Mas. Atau kocak semua? Soalnya dilihat kan paling bahagia. Iya. Mungkin saling pancing-mancing gitu. Aduh. Ini ada lagi pertanyaan. Pas mati lampu, IT itu ngapain aja sih? Nah, soalnya kok kadang ketawa-ketawa di pojokan waktu mati lampu. Ada yang tanya gitu. Mungkin ada sebuah pekerjaan ini nggak auto save. Nggak ke auto save. Oke. Nah, akhirnya setelah pekerjaan sampai tengah jalan nggak auto save, mati lampu lagi. Waduh. Kan harus ngulang dari awal ya, di pojokan sambil istilahnya Garuk-garuk ya. Waduh, benar-benar. Kok nggak nge-save gitu. Bayangin kita lagi desain, Oke. udah ketemu sejam 2 jam tiba-tiba mati lampu. Waduh, nyelekit gitu. Sakit. Jadi seringnya nggak ke-save gitu ya projectnya ya? Iya, kalau pas mati lampu. Tapi bukannya di software itu ada auto save-nya gitu ya? Ya nggak semua software. Nggak semua software. Itu kenapa? Mungkin dari fitur aplikasinya gitu. Enggak ya, walaupun ini auto save, mungkin auto save ini beberapa menit dan ada celah-celah waktu. Misal ini ada salah satu software fitur auto save itu 30 menit tiap 30 menit. Nah, ternyata di menit 20 kita ada mati lampu. Nah, mati lampu atau mati listrik. Ya istilahnya kita lebih pilih yang save mandiri gitu. Waduh, bener-bener. Itu nyesek banget ya rasanya pas kita udah ngerjain banyak terus tiba-tiba mati lampu udah dikejar deadline ternyata nggak ke-save. Gimana tuh rasanya? Ya gimana ya harus ngulang lagi. Mungkin ini yang sering di bagian editor ya. Terus gitu pernah nggak bikin alasan, misalkan ada deadline bikin alasan mati lampu pak, nggak ke-save berkasnya atau datanya gitu, pernah nggak bikin alasan gitu? Enggak sih, nggak pernah sih. Karena semua itu pasti ada deadline-nya kan. Jadi kita bisa menyelesaikan jauh-jauh hari sebelum deadline. Menginspirasi. Gitu. Keren. Oke. Lanjut. Ini pertanyaan bisa dibilang kayaknya ini kan kita udah lama ngobrol. Jadi ini terakhir aja. Yang lain ntar kita tanyain secara pribadi aja. Pertanyaan terakhir. IT pernah nggak pakai aplikasi bajakan? Ayo. Terus siapa yang nanya? Ini siapa dulu? Ada lah, ini nggak tahu dari divisi mana, keuangan mungkin ya. Karena dari departemen lain ya mungkin. Biasanya kan yang sering tanya-tanya uang itu kan apa biaya-biaya kan keuangan. Iya. Atau enggak? Biasanya IT apa keuangan itu kan sering minta anggaran, kenapa sih? Nah, tapi pertanyaan pertama dulu aja. IT pernah nggak pakai aplikasi bajakan? Kalau IT secara global, ini mungkin bagi yang awalan itu kita pakai yang gratisan dulu. Gratisan ada ya? Kan ada kan aplikasi yang istilahnya freemium, bukan premium. Freemium kan bisa dipakai tapi dengan akses yang terbatas. Kita bisa istilahnya antisipasi seperti itu. Dari Mas Riza gimana Mas? Ya, kalau dari saya sama aja sih sebenarnya, emang kita ya pakai yang free aja kayak gitu. Jadi memang yang kayaknya nggak ada bajakan ya? Nggak ada, berarti jujur ya itu. Tapi emang kita di perusahaan ini nggak pernah pakai aplikasi bajakan sih. Karena ya merugikan orang lain kan aplikasi bajakan itu. Seperti itu. Siap. Oke. Ada pertanyaan lagi Mas? Gak apa-apa, atau mau tanya sebaliknya juga gak apa-apa. Soalnya saya juga ternyata IT di sini. Oke. Jadi IT itu kan banyak orangnya. Oke guys, jadi itu tadi obrolan kita bareng teman-teman IT. Nah, buat yang udah kepo ataupun masih belum terjawab keponya, ya udahlah tanya aja ke mereka langsung. Karena
Ntar editornya itu ribet kalau ngedit banyak-banyak. Oke. Nambahin project. Oke. Siap. Nah, jadi podcast seri Kamu Tanya Kita Jawab itu cukup sampai di sini aja. Nah, di lain kesempatan kayaknya asik juga sering take over podcastnya Mas Anggi kan. Nah, jadi sering aja nanti tak take over. Di seri selanjutnya ada lanjutan pertanyaan. Soalnya dari divisi yang lain ini masih ditanya-tanya juga. Kadang di pengiriman itu ada yang tanya, misal di jalan kalau lagi gabut hiburannya apa. Nah, ini belum tak jawab tadi. Soalnya mereka kan IT, jadi beda. Oke, thank you. Sampai jumpa di seri Kamu Tanya IT Jawab. Oke, makasih. Terima kasih.